adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya, terutama di masa pandemi ini. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Pada kesempatan kali ini, kakak-kakak dari kelompok Roma Katolik 4 akan menceritakan sebuah cerita dari kitab suci yang berjudul Perumpamaan tentang Talenta. Sebelumnya kalian sudah pernah dengar cerita ini belum? Tentu sudah ya. Kalau belum, ayo coba ingat-ingat lagi. Cerita perumpamaan tentang talenta diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan 30. Tentu kalian sudah penasaran kan dengan ceritanya? Simak ya. Eits, tunggu dulu. Sebelum masuk ke cerita, ada baiknya kalau adik-adik semua berkenalan terlebih dahulu dengan kakak-kakak dari kelompok Roma Katolik 4. Yang pertama ada Kak Jovan yang berperan sebagai Tuan, ada Kak Elis yang berperan sebagai hamba ke-1, ada Kak Indah yang berperan sebagai narator kedua, ada Kak Dela yang berperan sebagai hamba ketiga, dan Kak Aural yang berperan sebagai narator pertama. Selanjutnya, mari kita mengenali dan melihat tokoh-tokoh yang ada dalam cerita perumpamaan tentang talenta. Yang pertama ada Tuan yang kaya raya dan juga baik hati. Lalu yang kedua ada hamba ke-1. Dia sifatnya juga baik hati. Lalu yang kedua ada hamba kedua yang sifatnya juga baik hati. Dan lalu yang terakhir ada hamba ketiga. Dia adalah hamba yang malas. Tentu kalian sudah penasaran kan dengan ceritanya? Mari kita masuk ke ceritanya. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Dia mempunyai harta yang sangat banyak. Dia memiliki 3 hamba. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Sebelum tuan kaya ini berpergian jauh, dia memanggil hamba-hambanya. Tuan itu akan memberikan talenta-talenta kepada hambanya. Diberikan dengan jumlah yang tidak sama, karena tuannya tahu masing-masing hambanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hai hamba-hambaku, aku akan pergi ke luar negeri. Tapi sebelum aku pergi, aku meninggalkan talenta kepada kalian semua sesuai dengan kesanggupan kalian. Aku akan memberikan kamu 5 talenta, hamba pertama, kamu 2 talenta, hamba kedua, dan kamu 1 talenta, hamba ketiga. Kemudian, pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan ketiga hambanya. Lalu suatu hari, tuannya kembali dari luar negeri dan memanggil ketiga hambanya untuk menunjukkan talenta yang diberikan kepada mereka. Nah, hamba yang pertama yang diberikan 5 talenta datang dengan membawa 5 talenta tambahan, sehingga total talenta yang dia bawa menjadi 10 talenta. Hamba yang kedua pun demikian. Dia membawa 2 talenta tambahan, sehingga talenta yang dia bawa menjadi 4 talenta. Hamba pertama berkata, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihatlah, aku telah beroleh keuntungan 5 talenta lagi. Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh keuntungan 2 talenta. Wah, ternyata hamba yang diberi 5 dan 2 talenta itu berusaha supaya talenta-talenta itu berkembang. Jadi, tuannya memuji hamba yang pertama dan kedua karena telah setia dan membawakan talenta yang lebih banyak lagi. Wahai hamba yang pertama dan kedua yang baik dan setia, baik sekali perbuatanmu itu. Kalian melakukan tugas dengan sangat baik
Kalian hebat, kalian bisa menjadikan talenta ini berkembang, kalian tidak malas, dan kalian telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah, dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, sedangkan hamba yang ketiga tetap membawa 1 talenta seperti yang diberikan tuannya dulu. Tidak ada tambahan talenta. Ternyata dia menggali tanah dan talenta itu disimpan di dalam lubang itu. Jadi, talentanya tidak berkembang dan tidak bertambah. Sehingga marahlah tuan itu kepada hamba yang ketiga. Hai hamba yang ketiga, karena kamu pemalas, maka kamu akan dihukum. Dan pada akhirnya Tuhan itu pun menghukum hamba pemalas itu ke dalam penjara yang gelap. Nah, dari cerita yang tadi dibacakan adik-adik, Tuhan itu seperti Tuhan yang mencari hamba yang setia. Hamba yang setia adalah anak-anak yang setia. Bagaimana sih menjadi anak yang setia atau hamba-hamba yang setia? Bukan hanya dengan datang ke gereja, tetapi yang Tuhan mau adalah kita melakukan lebih banyak lagi untuk Tuhan, yaitu dengan membaca firman Tuhan, berdoa, bersaksi, berbuat kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dianggap oleh Tuhan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada kita, dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya dengan sebijaksana mungkin. Demikian cerita perumpamaan tentang talenta. Setelah mendengar cerita tadi, adik-adik, apa sih pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita? Yang pertama, tentu kita harus mencontoh perbuatan atau sikap dari hamba ke-1 dan juga hamba kedua, karena mereka mau mengembangkan talenta yang diberikan oleh tuannya, sehingga talenta mereka menjadi berkembang. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipercayakan untuk memiliki talenta. Tentu masing-masing dari kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Ada yang memiliki talenta bernyanyi, menari, menggambar, dan lain sebagainya. Nah, kita adik-adik diajak untuk mengembangkan talenta-talenta tersebut. Bagaimana sih caranya mengembangkan talenta tersebut? Yaitu dengan berlatih semaksimal mungkin dan berusaha untuk selalu mengembangkan serta mengasah talenta yang kita miliki. Misalnya dengan mengikuti lomba, les, dan lain sebagainya. Dengan kita mengembangkan talenta yang kita miliki, kita dapat memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, dan tentunya dapat membanggakan orang tua serta orang lain di sekitar kita. Dan tentunya kita jangan mencontoh perbuatan hamba ketiga yang malas dan memendam semua talentanya sehingga talentanya tidak berkembang. Nah, demikian cerita perumpamaan tentang talenta dari kakak-kakak kelompok Roma Katolik 4. Semoga ceritanya bermanfaat bagi kalian ya adik-adik. Terima kasih dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata dari kakak-kakak. Sampai berjumpa lagi.